أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya pula lah kita bisa kembali berkumpul di dalam sebuah majlis yang insyaallah di dalam majlis ini akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kerjakan sekarang menjadi termasuk daripada tambahan amal timbangan kita di hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan kita bisa mengikutinya dengan baik pula. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah dan akhwat rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita selalu sebagaimana janji kita bahwasanya kita akan melanjutkan silsilah pengajian tentang saya takut kesyirikan atau pengajian iyyaka wasyirk, jauhilah daripada kesyirikan. Pada sore hari di hari yang dimuliakan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah taala kita akan mengenal lebih dalam tentang sebuah praktek kesyirikan yang sekarang pada zaman-zaman sekarang lagi merebak. Dan kenapa itu merebak dan menyebar luas di kalangan kaum muslimin? Salah satu sebabnya nanti juga akan kita sebutkan adalah karena kebodohan. Oleh sebab itu kita ingin mengetahui satu praktek kesyirikan ini agar kita, seluruh keluarga kita jauh daripada kesyirikan. Dan cukuplah para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, cukuplah ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan ancaman bagi orang yang mengerjakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia di dalam neraka.
dan bagi orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong bagi mereka. Dan salah satu perbuatan atau praktek daripada kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada seorang manusia yang mati meninggal dalam kesyirikan. Salah satu praktek tersebut adalah perbuatan sihir. Kita akan mengenal lebih lanjut apa itu sihir, kemudian bagaimana kok sihir bisa dikaitkan dengan kesyirikan, kemudian dalil-dalil hakikat adanya sihir, karena sebagian orang tidak percaya akan adanya sihir, seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka hanya mengedepankan logis mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya sihir itu tidak ada hakikatnya, sihir itu bohong. Kemudian kita juga akan membicarakan hukum-hukum tukang sihir, kemudian juga bagian-bagian sihir, dan juga alamat-alamat atau tanda-tanda yang dengannya kita bisa mengetahui si fulan ini sihir, tukang tenung, dukun, para tidak normal, atau tukang santet dan sebagainya. Kemudian kita juga akan membicarakan bagaimana cara menghilangkan sihir, ya, apakah boleh menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Kemudian juga kita akan membicarakan hukum orang yang mendatangi dukun, tukang pelet, ya, kemudian tukang sihir, tukang tenung dan sebagainya, tukang ramal dan juga sebagainya. Itu kira-kira apa yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Poin yang pertama yaitu definisi sihir. Sebagaimana kebiasaan kita, setiap kali membahas suatu permasalahan, kita harus mengetahui akan hakikat daripada permasalahan tersebut. Definisi sihir, kalau kita lihat daripada dalam definisi bahasa, secara bahasa etimologi, maka sihir artinya adalah ibaratun amma latufa wa khafiya sababuhu. Artinya sihir adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang lembut dan tersembunyi. Untuk sesuatu istilah yang lembut dan tersembunyi, itu adalah sihir secara bahasa. Sedangkan secara terminologi syar'i atau istilah syariat di dalam agama Islam, sihir diperbincangkan oleh para ulama dan diperdebatkan definisinya. Kenapa diperdebatkan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, saking banyaknya macam sihir, macam perdukunan, macam pertenungan, macam ramalan, maka susah untuk mendefinisikan sihir secara syariat. Tetapi kita bisa ambil gambaran dasar definisi sihir secara istilah syar'i adalah bacaan-bacaan dan ikatan-ikatan atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh tukang sihir atau dukun. Sekali lagi, ketika saya mengatakan kata-kata sihir, jangan terbetik di dalam hati kita ada nenek tua bawa sapu bisa terbang. Bukan itu maksudnya. Ya, seluruh yang berhubungan dengan sesuatu yang ikatan-ikatan atau doa-doa atau tulisan raja-raja yang ditulis oleh tukang sihir untuk memberikan pengaruh kepada korban tertentu, baik di badannya atau di hatinya atau di akalnya, tanpa secara langsung. Artinya tidak berhadapan secara langsung, tetapi dari jarak jauh. Dan sihir mempunyai hakikat. Itulah definisi daripada sihir, para ikhwah sekalian. Saya ulangi, sihir adalah bacaan-bacaan, ikatan-ikatan atau tulisan-tulisan rajah yang ditulis oleh tukang sihir, pelaku sihir, yang digunakan untuk mempengaruhi korban, baik
mempengaruhi akalnya, badannya ataupun apa? Hatinya. Ya, dan sihir mempunyai hakikat, artinya sihir itu ada. Kemudian para ikhwah sekalian, sekarang kita akan bicarakan poin kedua. Kenapa praktek sihir, tenung, dukun, ramal itu bisa dikaitkan dengan perbuatan dosa syirik? Ya, ada dua macam, ada dua sebab. Kenapa praktek sihir, dukun, tenung, ramal, pelet, perang maya itu semuanya dimasukkan ke dalam perbuatan syirik? Satu sebabnya, ya, ada dua sebabnya. Sebab yang pertama yaitu kebanyakan daripada tukang sihir, dukun, ramal, kebanyakan daripada dukun dan konco-konconya, biar nggak ada yang protes lah ya, ya. Itu mereka mengaku mengetahui akan sesuatu yang terjadi besok harinya atau yang akan datang, sedangkan tidak ada mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan antum di dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Artinya, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat Al-An'am ayat 59. Di dalam surat An-Naml juga ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu surat An-Naml ayat 65. Di dalam surat Al-Jin juga ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah Maha mengetahui akan hal gaib. Allah tidak akan memperlihatkan kegaiban tersebut, ilmu gaib tersebut kepada seorang pun. Surat Al-Jin ayat 26. Dari sini kita bisa katakan bahwasanya tukang ramal dan konco-konconya itu mereka adalah para tukang dusta, pembohong-pembohong besar. Kenapa? Karena mereka sudah mengaku mengetahui akan hal gaib. Ditanya, "Ini nama saya Fatimah." Mohon maaf yang bernama Fatimah jangan marah ya. "Nama saya Fatimah. Apakah saya cocok nikah dengan yang nama Abdullah?" Ya, kata si paranormal ini, para tidak normal ini, dia bilang bahwasanya saya akan berhubungan dengan jin saya dulu. Dalam beberapa detik jinnya memberitahu. Lalu dengan gerakan-gerakan yang aneh-aneh sehingga orang percaya, tertarik. Maka dia katakan, "Iya, kamu cocok dengan ini. Ada rasa cinta, ada rasa persatuan, ada ruhui rahayu. Jangan nikah kecuali dengan dia." Bohong para ikhwan sekalian. Salah satu bohongnya apa? Dia kadang-kadang pura-pura mengetahui akan hal gaib. Bagaimana? Contohnya, saya berikan contoh. Seorang dukun atau seorang tukang ramal kadang-kadang mengatakan, "Saya tahu bahwasanya kamu dan istri kamu," yang bertanya ini adalah laki-laki, "kamu dan istri kamu setiap hari lebaran pasti ribut." Siapa yang nggak ribut hari lebaran? Ya, ada yang mandikan anak, ada yang nyari baju, ada semuanya ribut. Iya. Kenapa? Berarti dia ngomong dengan perkataan yang umum. Semuanya orang ribut sedunia ketika mau lebaran. Tidak ada yang tenang-tenang. Ya. Nah, ini adalah salah satu kebohongan orang-orang tukang dukun dan para normal. Dari para ikhwas sekalian. Sekarang itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang menjadikan praktek sihir, tenung, dukun dan sebagainya termasuk daripada perbuatan syirik adalah di dalam praktek-praktek tersebut terdapat meminta bantuan kepada syaitan dan jin.
Dan ini parah sekali. Seorang makhluk apabila dia meminta kepada syaitan dan jin, maka jin dengan sesuka hatinya dia akan menyuruh sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, jin tidak akan memberikan bantuan kepada seorang makhluk tersebut percuma, nggak akan. Tetapi memberikan bantuan dengan suatu pengorbanan, apapun itu. Dan kebanyakan pengorbanan yang dikorbankan adalah menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menghina sesuatu yang diagungkan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ya, saya akan berikan contohnya, beberapa contoh di sini, ada 8 contohnya. Setan tidak akan menolong dukun tersebut kecuali dia harus membawa mushaf ke kamar mandi. 1. Kemudian tidak akan menolong dukun tersebut kecuali menuliskan ayat Al-Quran dengan barang-barang najis kotor seperti darah haid. Ayat suci Al-Quran, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran apa? Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran apa? Ayat kursi. Dituliskan dengan darah haid. Itu bukan pengagungan, tetapi itu adalah penghinaan terhadap ayat kursi tersebut. Kemudian contoh yang ketiga, menulis ayat Al-Quran di bawah kedua telapak kakinya, agar bisa ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di kedua belah tapak kakinya itu diinjak-injak. Contoh yang lain, menulis Al-Fatihah dengan cara terbalik. Ya, aturan Bismillahirrahmanirrahim dari kanan, ini ba-nya dari kiri, sin-nya kemudian mim, kemudian alif, kemudian lam ha, alif lam ra ha mim, sebagainya sampai akhir. Ini namanya penghinaan terhadap surat Al-Fatihah. Contoh lagi, syaitan menyuruh dukun tersebut untuk sholat tanpa wudu. Ya, jelas tidak akan diterima sholat tanpa wudu. Ini termasuk penghinaan terhadap masalah sholat. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kenapa kita katakan sebab, ya, yang kedua, praktek sihir, dukun, tenung, ramal, pelet dan sebagainya itu termasuk daripada perbuatan syirik, karena di dalamnya ada istikhdamul jin wasyayatin. Artinya minta pertolongan dengan jin dan syaitan. Ketika orang minta pertolongan jin dan syaitan, maka dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan kekufuran. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian, sebagian orang ada yang tidak percaya bahwasanya sihir itu hadisnya tidak sahih. Meskipun di Bukhari saya tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kena sihir, seperti orang-orang Mu'tazilah saya bilang tadi, orang-orang yang mengedepankan logikanya saja. Karena tidak mungkin secara akal dia bilang bahwasanya saya bisa menyihir, menyakiti si fulan dari jarak jauh, tidak mungkin. Kita katakan ayat Al-Quran sebagai sesuatu dalil yang sangat otentik telah menyatakan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Coba lihat antum surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman panjang sekali, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan seterusnya sampai habis ayat 102 tersebut. Ya. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Ya. Taib. Ayat yang lain di dalam Al-Qur'an juga, surat Al-A'raf ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqau saharu a'yunan nas." Dan ketika tukang sihir Firaun, ya, dukun-dukun Firaun melemparkan tongkat-tongkat mereka, saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Ini menandakan bahwa sihir itu ada hakikatnya. Taib. Juga banyak sekali para ikhwah sekalian kalau kita lihat di dalam hadis, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam pernah kena sihir. Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah.
Dan dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau. Ini menandakan hadisnya sahih. Ketika hadis sahih tersebut, maka kita harus menjadi keyakinan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Buktinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau kena sihir. Ceritanya bagaimana Pak ikhwas sekalian? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, sahabat Aisyah, beliau bercerita, Nabi Muhammad SAW disihir, dan sihir beliau adalah dikhayalkan beliau itu telah mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, ini sihir yang paling berat para ikhwas sekalian. Sampai-sampai diceritakan beliau itu ingin mendatangi para istrinya, dikhayalkan beliau itu sudah mendatanginya. Ini paling berat sihirnya, ya. Kemudian beliau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau bermimpi. Datang dua malaikat, satu di ubun-ubun beliau, satu lagi di kaki beliau. Dua malaikat ini saling berbicara. Kenapa laki-laki ini? Kemudian kata yang satu menjawab madbub, artinya terkena sihir. Kemudian yang satu bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Kemudian dijawab, yang satu menjawab Labid ibnul A'sam al-Yahudi, orang Yahudi dari kabilah Bani Zuraiq, ya, orang Yahudi. Kemudian di mana sihirnya? Ikatan-ikatan sihir itu di mana? Di namanya sumur Dhi Arwan, di dalam sebuah sumur, disimpan di situ. Dan ingat para ikhwas sekalian, nanti kita akan bicarakan bahwasanya setiap sihir, ya, itu pasti ada ikatannya, ya, buhul. Yang mana buhul itu atau ikatan-ikatan tersebut harus kita ketemukan agar orang yang terkena sihir bisa sembuh. Itu cara yang paling jitu untuk menghancurkan sihir, ya, cara yang paling jitu harus diketahui. Nah, mengetahuinya bagaimana? Apa kita tanya dukun dulu? Nggak mungkin dia akan beritahu. Caranya salah satunya nanti kita akan sebutkan juga dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia akan bisa bermimpi nantinya seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau mungkin dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat, akhirnya secara tidak sengaja dia mendapatkan ikatan tersebut. Macam-macam caranya. Ya, baik. Jadi para ikhwah sekalian, bahwasanya sihir tersebut ada hakikatnya. Jadi salah besar, bohong besar kalau seandainya ada yang mengatakan sihir tersebut tidak ada hakikatnya. Sekarang para ikhwah sekalian, apa hukum apa hukum orang pelaku sihir? Ya, apa hukumnya? Tukang sihir, dukun, tukang santet, tukang pelet, tukang ramal, apa hukumnya? Baik. Para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat bahwasanya hukum sihir yuqtal, dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya, paham para ikhwah sekalian? Meskipun tidak ada hadis yang sahih akan ini. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tetapi hadisnya dia mauquf, sampai hanya kepada siapa? Kepada seorang sahabat, yaitu Jundub ibn Junadah. Tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi, hadisnya mauquf. Bagi yang sudah mempelajari mustalah hadis, dia akan paham apa itu hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hanya sampai kepada siapa? Sahabat, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi, haddus sahiri darbatun bisayf. Artinya, vonis tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Hadis ini sekali lagi hadisnya mauquf, hanya sampai kepada sahabat Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Tetapi bisa dikuatkan para ikhwah sekalian dengan pekerjaan beberapa sahabat dengan sanad yang sahih, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutus, ya, utusan dengan membawa surat kepada gubernur-gubernurnya untuk membunuh setiap tukang sihir.
Hafsah radhiyallahu anha juga pernah membunuh tukang sihir. Utsman bin Affan, ya, yang waktu itu pemimpin, juga pernah menyetujui akan dibunuhnya tukang sihir. Ini menandakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kebanyakan mengamalkan bahwasanya tukang sihir itu dipenggal. Sekarang pertanyaannya, kalau ada tukang sihir yang bertaubat, apakah diterima taubatnya? Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat yang rajih wallahu alam, taubatnya diterima, tetapi tetap dia harus dibunuh. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena untuk menjaga masyarakat muslim agar tidak terdapat lagi perbuatan-perbuatan sihir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Surat Al-Baqarah ayat 179. Artinya, dan bagi kalian di dalam masalah qisas, ponis, penggal, itu ada kehidupan masyarakat muslim jadinya. Kalau satu tukang sihir itu dipenggal, maka yang lain akan hidup. Kaum muslimin akan hidup dengan tentram. Masalah dia bertaubat dan benar taubatnya itu hubungan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menjaga kelestarian kaum muslimin, masyarakat Islam, maka harus dibunuh. Ini pendapat yang sahih wallahu a'lam. Baik. Sekarang para ikhwah sekalian, kita membicarakan bagian-bagian sihir. Ya, bagian-bagian sihir. Sihir itu macam-macam. Ada dua bagian. Yang pertama, sihir yang berupa kesyirikan. Pedukunan yang berupa kesyirikan. Ramalan yang berupa kesyirikan. Tenung yang berupa kesyirikan. Pelet yang berupa kesyirikan. Bagaimana ini? Dengan cara meminta bantuan kepada jin. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sihir yang berupa obat-obatan. Maka ini adalah bentuk daripada perbuatan kezaliman. Sihir yang berupa obat-obatan yang bisa dengan obat-obatan tersebut mempengaruhi korban, maka ini termasuk daripada perbuatan kezaliman. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Artinya, satu kezaliman itu nanti akan berlipat-lipat kezalimannya pada hari kiamat. Ya, satu kezaliman akan menjadi berlipat-lipat kezalimannya nanti pada hari kiamat. Baik para ikhwah sekalian. Sekarang kalau kita lihat di realita di masyarakat kita sekarang, syirik, terutama praktek sihir, dukun, ramal, tenung, pelet, mengobati jarak jauh, tabib, pertabiban, itu sangat menyebar luas sekali. Bahkan di media televisi, bukan hanya di koran, majalah, tetapi sudah sampai ke media televisi. Bahkan mereka berani pasang iklan untuk berbuat syirik. Pasang iklan, bodoh tidak? Ya, berbuat syirik, menantang Allah, pasang iklan. Ya, baik. Para ikhwah sekalian, maka hukum melihat acara-acara tersebut haram hukumnya. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Artinya, dan telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran bahwasanya jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufurkan, ayat-ayat Allah dikufurkan dan diolok-olok, maka janganlah duduk bersama mereka, jangan nonton,
iseng nonton. Apa sih yang dibicarakan tabib ini? Kok surbannya kok besar sekali seperti perahu, dahinya hitam, jenggotan panjang, ya. Wah, kadang-kadang pakai baju aneh-aneh lagi, pakai tasbih, subhanallahal-azim. Jangan tertipu dengan seperti itu para ikhwah sekalian. Itu adalah semua musuh-musuh Allah. Kalau seandainya mereka berani meramal, berani mengobati jarak jauh, berani mengetahui akan sesuatu hal gaib, itu adalah semuanya aduwullah dan musuh-musuh Allah dan sahibus syaitan, temannya syaitan. Ya. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Janganlah duduk bersama mereka sampai mereka menjadikan pembicaraan mereka di pembicaraan yang lain. Innakum idzam mislum. Sesungguhnya kalian akan seperti mereka. Nih perhatikan. Sesungguhnya kalian akan seperti mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang munafik di dalam neraka jahanam seluruhnya. Orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Kemudian para ikhwah sekalian, sekarang sebagian orang mungkin akan bingung. Bagaimana saya tahu si fulan ini yang di TV ini sekarang dia sihir, dukun, ya, tukang sihir, atau orang yang benar-benar meruqyah, mendoakan dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak bisa membedakan, ya, yarhamukallah. Saya tidak bisa membedakan. Bagaimana saya bisa membedakan ini tukang sihir, dukun, ramal, tukang pelet, tenung, dan ini yang baik-baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka di sana ada tanda-tanda, ciri-ciri tukang sihir. Tanda yang pertama, dia menanyakan nama Anda dan nama ibu Anda, bukan nama bapak. Ya, kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa menanyakan nama ibu, bukan nama bapak? Karena kalau menanyakan ibu dia menggunakan bahwasanya dia anak zina. Iya. Kalau seandainya, karena kenapa dia menanyakan nama ibu? Karena ketika dia menanyakan nama ibu, berarti si fulan ini akhirnya bernama apa? Misalkan namanya yang asal namanya ya Abdullah binti fulana. Berarti seorang anak yang tidak ada bapaknya berarti anak zina. Nah, maka mulai saat itulah dia sudah menghinakan dirinya, ya, di hadapan jin, di hadapan syaitan. Ya, itulah kenapa dia menanyakan nama ibu. Ya, dan salah besar kalau seandainya ada dukun yang berbicara kami menanyakan ibu karena hubungan antara anak dengan ibu lebih erat daripada hubungan antara anak dengan bapak. Itu tidak benar. Ya. Baik, ciri yang kedua. Biasanya tukang sihir, dukun, pelet dan sebagainya minta sisa-sisa daripada atau bekas-bekas daripada si sakit. Misalkan, tolong ambilkan bekas minum yang sakit itu, tolong bawakan baju yang sakit, tolong bawakan apa, macam-macam, ya, seluruhnya bekas-bekas atau makanan-makanan atau minuman-minuman dari si sakit tersebut. Yang ketiga, kadang-kadang mereka orang-orang terlaknat itu minta permintaan-permintaan yang susah, hewan-hewan yang aneh. Misalkan tikus yatim. Tikus yatim, subhanallah, susah nyarinya tikus yatim tuh, ya. Itu susah. Jadi sebenarnya mereka bukan minta untuk itu, tetapi di belakangnya duit. Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak bisa menghadirkan kepada saya tikus yatim, maka saya bisa menghadirkan dengan perantaraan jin saya, tapi tidak gratis. Ya. Kenapa? Karena saya harus beli kemenyan ini, saya harus beli makanan ini untuk sesajen kepada jin saya agar bisa menghadirkan tikus yatim. Jadi belakangnya apa para ikhwas sekalian?
do it. Ya, taib. Yang keempat, kadang-kadang mereka menulis rajah-rajah yang disebut dengan talasim. Ya, menulis rajah-rajah, angka-angka tertentu, kemudian misalkan ini, ya, misalkan ini kertas putih, di sekelilingnya itu bacaan atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian di sininya penuh dengan pedang atau angka-angka tertentu. Itu semua adalah perbuatan sihir dan minta kepada sihir. Dan perlu diketahui para ikhwah sekalian, setiap huruf itu ada angkanya, dan setiap angka ada gambarnya, dan setiap gambar ada makna-makna tertentu. Dan kebanyakan mereka menulis itu adalah untuk menghinakan Al-Quran dan menghinakan Allah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk alamat-alamatnya juga, kadang-kadang si dukun ini menyuruh si sakit untuk tidak bergaul dengan manusia. Uzlah, istilah katanya uzlah, ngurung diri di kamar, ya, ngurung diri di kamar. Otomatis dia akan menggagalkan sholat Jumat, ya, akan menggagalkan sholat berjamaah kalau seandainya dia laki-laki dan sebagainya. Kemudian tanda yang lain juga, kadang-kadang si dukun ini atau tukang tenun, pelet dan segala macamnya ini menyuruh untuk menimbun sesuatu di dalam tanah, mengubur sesuatu di dalam tanah, sesuatu tertentu di dalam tanah. Nah, ini banyak terjadi ini sekarang. Sudah berapa itu? 6. Yang ketujuh, kadang-kadang orang yang pura-pura jadi tabib atau pura-pura mengobati, tukang ramal, dia biasa qomat kamit. Qomat kamit, ya, tidak boleh didengar oleh orang lain. Nah, itu tanda bahwasanya dia adalah tukang sihir yang terlaknat. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang lain, tetapi itu sudah cukup saya rasa. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, sekarang kita akan membicarakan membuka sihir dengan sihir. Ya, membuka sihir. Apa hukumnya? Menghilangkan orang yang kena sihir, kemudian kita panggil dukun tertentu untuk memasukkan untuk mengobati orang yang kena sihir ini. Otomatis dukun tersebut juga harus menggunakan sihir. Para ikhwah sekalian, sebelum kita membicarakan ini, ketahuilah kaum muslimin dimanapun anda berada, ketahuilah bahwasanya mendatangi dukun, tukang ramal, para tidak normal, tukang pelet, tukang tenung, tabib yang mengobati jarak jauh, itu termasuk yang diharamkan, bahkan sangat berbahaya. Coba lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan, ya, falam tuqbal lahu fasa'alahu an syai', lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Artinya, barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal dan konco-konconya, kemudian dia menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima darinya salat 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Harus takut kita. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Artinya, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun atau arraf atau tukang ramal, maka kemudian dia percaya apa yang dikatakan dukun tadi, maka dia telah kufur terhadap
apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi kaum muslimin, takutlah. Jangan sekali-kali kalau ada apa-apa di rumah kita pergi ke tabib-tabib yang dikatakan tabib, mengobati secara jarak jauh, atau tukang ramal, atau tenung, dukun, dan segala macamnya. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, kembali ke permasalahan kita tadi, apa hukumnya mengobati sihir dengan sihir kembali? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya mengobati sihir itu ada dua macam. Mengobati sihir ada dua macam. Yang pertama, mengobati dengan sihir juga. Sihir mengobati dengan sihir. Maka inilah yang disebut dengan nushrah, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW min amali syaitan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an-nushratu min amali syaitan. Artinya nushrah, mengobati sihir dengan sihir, itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Itu cara yang pertama, dan itu muharram. Cara yang kedua, mengobati sihir dengan cara membaca doa-doa, ruqyah-ruqyah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ini diperbolehkan. Ya kan? Maka ini diperbolehkan. Kemudian para ikhwah sekalian, sekarang materi saya sudah habis tentang sihir. Kita ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ad-dinun nasihah. Artinya apa? Agama itu adalah nasihat. Maka kami ingin memberikan kepada nasihat bagi kaum muslimin, ya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, baik itu para pemimpin, baik itu rakyat biasa, baik itu para pengusaha, baik itu para pedagang, seluruh kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya kesyirikan yang berbentuk sihir dan konco-konconya praktek-praktek sihir dan teman-temannya itu sekarang sudah menyebar luas di kalangan kaum muslimin sendiri. Dan ini disebabkan dengan dua sebab. Kenapa sihir menyebar luas? Karena kebodohan. Kebodohan nanti kita akan bagi lagi menjadi dua. Yang kedua, karena hukum-hukum Allah tidak ditegakkan di kaum muslimin. Dua sebab itu, kebodohan dan hukum-hukum Allah tidak ditegakkan di kalangan kaum muslimin. Kebodohan kita bagi dua. Kebodohan akan kekuasaan Allah, kebodohan akan beribadah hanya untuk Allah. Coba lihat, kalau seandainya orang benar-benar mengetahui akan kekuasaan Allah, maka dia tidak akan lari ke sana kemari, tetapi dia hanya meminta kepada Sang Khaliq, Sang Razzaq, Sang Qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 17, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu sebuah bahaya, maka tidak ada yang bisa mengangkat bahaya tersebut kecuali Dia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayatnya jelas, terang, bisa dipahami. Siapapun bisa memahami ayat ini, bahwasanya hanya Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa minta kepada yang lain? Kenapa minta kepada seorang makhluk yang lemah, maha lemah, yang dia tidak bisa menahan mara bahaya dari diri dia sendiri? Kenapa kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Itu kebodohan terhadap kekuasaan Allah. Kemudian kebodohan yang kedua, yaitu kebodohan terhadap bahaya-bahaya
atau ancaman-ancaman daripada perbuatan sihir yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia mengatakan bahwasanya saya pergi ke tabib ini banyak yang sembuh, ya, padahal dia mengobatinya juga dengan cara-cara seperti itu. Maka kita katakan Anda harus belajar Al-Quran tentang sihir-sihir dan juga tentang ancaman-ancaman sihir dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas mengancam praktek-praktek sihir. Ini kebodohan yang kedua. Ya, paham para ikhwah sekalian? Sebab yang kedua tadi, kenapa sihir menyebar luas? Karena hukum-hukum Islam tidak ditegakkan di negara kita. Ya, mana ada orang tukang sihir dipenggal, bahkan bisa saya katakan tadi bisa nempatin pamflet papan nama, ya, bisa tabib sipulan, bisa memberitahukan cincin yang hilang 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, dia aja lahir belum 20 tahun yang lalu, ya, itu papan nama. Bagaimana lagi kalau seandainya kita lihat di negara, di daerah-daerah kita, ya, ajimat-ajimat, raja-raja, barang-barang keramat dijual bebas. Dijual bebas. Bagaimana kita tidak akan mendapatkan murka Allah, azab di sana kemari, ya, lumpur keluar lagi, betul tidak? Ya. Dan yang dulu saja belum sembuh, ya, kemudian gempa, kemudian kekeringan, kemudian sembako naik, kemudian minyak naik dan segala macamnya. Padahal kita adalah negara yang paling kaya. Ya, padahal kita adalah negara yang paling kaya. Yang mana kata orang, kalau seandainya kayu saja ditanam di tanah Indonesia, itu akan tumbuh pohon. Ya, saking kayanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau kita melihat seperti itu para ikhwah sekalian, apa kewajiban kita? Kita sebagai masyarakat umum, apa kewajiban kita? Pertama, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Artinya, aku tinggalkan di dalam kalian, jika kalian berpegang teguh dengannya, dengan sesuatu yang aku tinggalkan tersebut, kalian tidak akan sesat. Tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, kita sebagai masyarakat bertobat kepada Allah, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak kembali kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, padahal ini yang pertama, saya lupa tadi ngelihatnya. Yang pertama, ya, diganti saja urutannya. Yang pertama, menegakkan tauhid di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita. Benar-benar kita pahami tauhid, kita amalkan, kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Baik itu untuk kita sebagai pribadi ataupun untuk kita sebagai masyarakat. Di dalam keluarga kita, istri, anak kita selalu tegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas kita juga sebagai masyarakat memburukkan prestise para dukun, tukang ramal, santet, dan konco-konconya. Kita harus burukkan di hadapan masyarakat bahwasanya ini adalah penghancur masyarakat Islam. Ini adalah bukan sebagai orang yang mengobati, tetapi dia adalah telah memisahkan antara suami dan istrinya, memisahkan antara anak dan bapaknya, memisahkan antara anak dan ibunya, memisahkan antara anak dan orang tuanya, ya.
Kita harus seperti itu. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Di zaman Nabi ada seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Boleh kita bertanya kepada dukun tersebut untuk menghinakan dia, untuk membeberkan kebohongan dia, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Ibnu Sayyad yang dikatakan tukang ramal di zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mada inni khaba'tu laka khaba'an." Artinya, wahai Ibnu Sayyad, sesungguhnya aku telah menyembunyikan bagi engkau suatu sembunyian, sesuatu. Apa itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Ibnu Sayyad dan jawabannya salah fatal. Kata Ibnu Sayyad, yang kamu sembunyikan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah duh. Duh artinya asap. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ikhsa aduwallah falan ta'du qadrak." Artinya, buruk kamu musuh Allah, maka martabat kamu, kedudukan kamu, artinya jawaban kamu itu salah. Hal ini diperbolehkan. Jadi kita bisa katakan mendatangi dukun itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu apa? Bertanya, dan itu tidak akan diterima 40 hari salatnya. Yang kedua, mempercayai kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk membeberkan kebohongannya, maka itu diperbolehkan sebagaimana yang dikerjakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kewajiban masyarakat. Sekarang kita berikan nasihat kewajiban kepada para pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh bagi rakyatnya. Kita katakan kepada mereka bahwasanya kepemimpinan adalah amanat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita mengetahui di sana ada kemungkaran, maka wajib bagi seorang pemimpin untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Apalagi kalau seandainya kemungkaran tersebut termasuk daripada sesuatu yang perbuatan syirik yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu perbuatan sihir. Ya, itu nasihat kita kepada para pemimpin kita. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini saya telah menerjemahkan bagaimana menanggulangi sihir baik secara preventif, artinya sebelum datang sihir tersebut, atau ketika terjadi atau orang terkena sihir. Ya. Dan insya Allah nanti Bapak Doni biar memfotokopi dan bisa teman-teman nanti berhubungan dengan petugasnya, ya. Dan kalau seandainya kita sebutkan, kita jelaskan bagaimana cara mengobati sihir, kita jelaskan secara umum, ya. Sebelum datang sihir, maka semestinya orang menjaga diri daripada terkena sihir. Bagaimana? 1. Menjauhi segala larangan, mengerjakan segala ketaatan. Kemudian yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Dan kalau bisa Al-Quran tersebut dijadikan wirid, artinya dijadikan sebagai zikir setiap hari dengan bacaan-bacaan tertentu. Artinya, misalkan sebagaimana yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau setiap 1 minggu khatam Al-Quran. Itu berarti menandakan bahwasanya beliau punya bacaan tertentu setiap hari. Kadar tertentu kita baca Quran setiap hari, entah itu 2 lembar, entah itu 3 lembar, dan menjadikan setiap hari menjadikan sebagai kadar tertentu untuk membaca Al-Quran kita. Kemudian membaca doa-doa yang berbentuk perlindungan, seperti misalkan ayat kursi, seperti misalkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, seperti misalkan Qul huwallahu ahad, seperti misalkan Qul a'udzu birabbil falaq, seperti misalkan Qul a'udzu birabbil binnas, ya.
Kalau kita lihat dari doa-doa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seperti misalkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Juga seperti misalkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan banyak sekali bacaan-bacaan yang berbentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa doa masuk rumah, keluar rumah, doa masuk masjid, keluar masjid, doa masuk WC, keluar daripada WC. Ya. Kenapa? Karena itu adalah termasuk daripada perlindungan-perlindungan yang dengannya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya belum kita terkena sihir, dan naudzubillah kita kena sihir. Sekarang kalau seandainya contoh juga sebelum kena sihir ada pengobatan bukan berupa doa tetapi makan sesuatu. Apa itu? Makan kurma. Di dalam hadis kurma ajwa, para ulama berbeda pendapat. Apakah kurma ajwa ini khusus kurma yang ada di Madinah dengan bentuk tertentu dan warna tertentu itu, atau seluruh kurma Madinah, atau seluruh kurma yang ada di bumi? Tetapi yang paling hati-hati adalah kurma ajwa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan bentuk tertentu. Tetapi tidak menutup kemungkinan seluruh kurma Madinah pun termasuk daripada mendapatkan khasiat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man tasabbaha sab'a tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihr." Artinya, barang siapa yang makan waktu pagi hari sebelum makan sesuatu 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan membahayakannya racun apapun dan juga sihir apapun. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana kita mengobati sihir kalau sudah terjadi? Pertama, yang paling jitu caranya adalah mendapatkan buhul, ikatan-ikatan tadi, kemudian kita bacakan dan kita lepas ikatan-ikatan tersebut dengan bacaan-bacaan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah cara yang paling jitu kalau kita tahu tempatnya. Paham ya para ikhwan sekalian? Taib. Kalau seandainya kita tidak tahu tempatnya, maka caranya yaitu dengan mengeluarkan jin atau sihir yang ada dalam tubuhnya dengan membaca ruqyah-ruqyah, doa-doa, ayat-ayat, bacaan-bacaan yang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh misalkan ruqyah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat kursi, Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat 79 sampai 82. Kemudian juga di dalam surat Toha ayat 65 sampai 70. Kemudian juga di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kemudian juga surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan yang terakhir dan lain-lainnya. Itu termasuk daripada ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, bisa juga kita membaca dengan cara apa? Dengan cara berhijamah. Dengan cara berhijamah. Misalkan hijamah di sini, di sini. Berhijamah adalah mengeluarkan darah dari tubuh kita, berbekam namanya. Bisa di kaki, bisa di tangan, bisa di kepala dan segala macamnya. Dan insya Allah kalau seandainya ada yang ingin dipraktekkan, saya bisa nanti mempraktekkan di sini. Berbekam, biar kita belajar. Ini namanya pengobatan secara nabawi. Halas. Taib. Kemudian yang kedua, yang terakhir yaitu dengan obat-obat dari yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh madu, jintan hitam yang disebut dengan habbah sauda, kemudian air zam-zam, kemudian air hujan, kemudian juga minyak zaitun,
Kemudian juga mandi bersih-bersih pakai minyak wangi, itu termasuk daripada apa? Daripada mengobati sihir. Demikian, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.